Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Saya cek kehadiran dulu ya. Di sini sekarang hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, silahkan disiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan PowerPoint sebagai media ajarnya dan saya juga menyiapkan sebuah modul untuk membantu pemahaman materi yang sudah saya kirim di grup ya, silahkan bisa dibuka. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kemudian dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok melalui benda konkret. Nah, itu seperti yang kita tahu bahwa yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama ada kubus, kemudian ada balok, ada prisma, dan limas. Nah, namun untuk pertemuan kali ini kita bahas terlebih dahulu mengenai kubus dan balok. Untuk limas dan prismanya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini ada yang tahu nggak apa sih itu bangun ruang sisi datar? Nah, jadi bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Dalam kehidupan sehari-hari ini, banyak sekali benda-benda yang dapat kita temukan yang memiliki bentuk bangun ruang sisi datar. Seperti contohnya, ada rubik, ada dadu, ada spons cuci piring, ada penghapus, buku, meja, ya, dan lain-lain. Masih banyak sekali benda di sekitar kita yang dapat kita temukan yang memiliki bentuk bangun ruang sisi datar. Baik, kita masuk ke bangun ruang sisi datar yang pertama, yaitu adalah kubus. Nah, bisa dilihat di gambar ya, itu adalah bangun kubus. Nah, kubus ini adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang kongruen. Kita lihat di gambar, bangun tersebut punya 6 sisi. Ya, ada depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, jadi semua sisi tersebut berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar. Jadi sesuai dengan definisi tadi bahwa bangun ruang kubus itu adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya masuk ke unsur-unsur kubus. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari kubus itu? Yang pertama itu ada bidang atau sisi. Nah, bidang pada kubus ini berjumlah 6, yaitu tadi ya sama seperti definisi, ada 6, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi semuanya ada 6 buah sisi gitu. Kemudian unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk itu yang mana? Nah, rusuk itu bisa kita lihat di gambar. Nah, rusuk itu adalah dari titik A ke titik B. Nah, itu adalah rusuk. Nah, jumlah rusuk pada bangun ruang kubus itu ada 12, bisa dihitung ya, ada 12 jumlahnya. Nah, kemudian unsur yang ketiga itu adalah titik sudut. Nah, titik sudut itu yang mana? Nah, titik A, titik B, titik C gitu ya. Jadi garis yang memotong antara dua rusuk itu dinamakan dengan titik sudut. Dan titik sudut pada bangun ruang kubus itu berjumlah 8. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H, 8 ya. Selanjutnya unsur-unsur kubus yang keempat adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang pada kubus ini berjumlah 12. Jadi diagonal ini berada pada bidang. Jadi titik sudut yang berhadapannya itu membentuk sebuah garis ya, garis lurus, dan itu dinamakan dengan diagonal bidang. Kemudian unsur yang kelima ini adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu apa? Kalau ini jadi titik sudutnya itu membentuk garis lurus dengan yang bidang yang lain dengan berbeda bidang gitu. Jadi tidak sebidang.
dan itu ada pada ruang, jadi di dalam ruangannya ya. Nah, jadi untuk diagonal ruang pada kubus ini berjumlah 4. Kemudian ada bidang diagonal. Bidang diagonal itu adalah bidang yang membentuk sebuah diagonal gitu. Dan bidang diagonal pada kubus ini ada 6, berjumlah 6. Dan bidang diagonal pada kubus ini berbentuk persegi panjang dan semuanya itu perseginya itu kongruen atau sama panjang, sama besar gitu ya. Kemudian ada rumus-rumus pada kubus. Yang pertama, rumus volume kubus. Nah, untuk menentukan volume kubus itu kita menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau bisa disingkat menjadi S pangkat 3. Nah, kemudian untuk luas permukaan kubus, nah kita menyelesaikannya memakai rumus L sama dengan 6S pangkat 3. S itu sisi. Kemudian untuk panjang diagonal bidang kubus kita menggunakan rumus S akar 2. Jadi sisinya itu diakarkan 2. Jadi kalau misalkan sisinya itu adalah 2, maka panjang diagonal bidang kubusnya itu adalah 2 akar 2, seperti itu. Kemudian untuk panjang diagonal ruang kubus itu rumusnya adalah S akar 3. Jadi kalau sisinya ini ada 3, maka panjang diagonal ruang kubusnya adalah 3 akar 3, seperti itu. Paham ya? Baik, selanjutnya ada contoh soal ya. Contoh soalnya adalah diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 864 cm persegi. Kemudian hitunglah volume kubus tersebut serta tentukan panjang diagonal ruangnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa di soal tadi untuk luas permukaan kubus itu adalah 864 cm persegi. Kita tentukan volume kubus dan panjang diagonal ruangnya ya. Untuk menentukan luas permukaan kubus kita menggunakan rumus 6 kali S pangkat 2 ya. Kita masukkan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 864 cm persegi. Kemudian S pangkat 2 nya ini sama dengan 864 dibagi 6 itu adalah 144. Maka S nya itu adalah akar dari 144 yaitu 12 cm. Nah, untuk menentukan volume kubus itu kita pakai rumus tadi apa? S pangkat 3 ya. Nah, jadi karena sisinya sudah kita ketahui tadi 12, maka kita masukkan saja jadi 12 pangkat 3 atau 12 kali 12 kali 12, yaitu hasilnya adalah 1728 cm kubik. Nah, satuannya untuk volume itu adalah kubik, kalau untuk luas adalah persegi ya. Nah, jadi volume kubus tadi adalah 1728 cm kubik. Nah, kemudian kita akan menentukan panjang diagonal ruang kubus, yang mana sudah kita ketahui kalau panjang diagonal ruang kubus itu adalah S akar 3. Sisinya sudah kita ketahui tadi berapa? 12 ya. Jadi panjang diagonal ruang kubusnya adalah 12 akar 3 cm. Sampai sini paham ya? Baik, selanjutnya adalah bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. Nah, ini adalah gambar balok. Jadi balok ini adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya ini berbentuk persegi panjang. Nah, sama seperti kubus tadi, hanya saja pada balok ini hanya sisi yang berhadapan yang sama panjangnya, yaitu depan belakang, atas bawah, kiri, dan kanan. Kalau tadi kubus kan semuanya sama berbentuk persegi dan kongruen. Kalau ini hanya ya sisi yang berhadapan saja yang sama besarnya gitu. Dan balok juga sama memiliki 6 buah sisi gitu ya. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur balok. Sama seperti kubus tadi, balok juga mempunyai unsur-unsur dan unsur-unsurnya itu sama, ada 6. Nah, yang pertama adalah bidang atau sisi. Dan bidang atau sisi pada balok ini ada berjumlah 6 ya. Hanya saja kalau pada balok ini sisi-sisinya itu berbentuk persegi panjang. Kalau tadi kubus kan semuanya berbentuk persegi ya, yang kongruen, yang sama besar. Kalau ini, kalau balok sisi yang berhadapannya saja yang sama besar dan berbentuk persegi panjang. Kemudian untuk unsur-unsur balok yang kedua adalah rusuk. Sama seperti kubus, rusuk pada balok juga
memiliki 12 buah tusuk ya, itu dari tusuk A ke B, dari titik A ke B itu dinamakan dengan tusuk. Kemudian ada titik sudut. Titik sudut pada balok juga sama seperti kubus, yaitu ada 8, itu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H ya, ada 8. Selanjutnya unsur-unsur balok yang keempat adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang pada balok ini berjumlah 12. Jadi diagonalnya ini ada pada bidang sisi balok, ada pada bidang atau sisi balok gitu ya. Selanjutnya unsur-unsur yang kelima adalah diagonal ruang. Diagonal ruang pada balok ini berjumlah 4. Jadi diagonalnya itu garis lurus dari titik sudut ke titik sudut yang berbeda bidang gitu ya. Jadi ada 4 buah diagonal ruang. Kemudian untuk bidang diagonalnya pada balok ini memiliki 6 buah bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya adalah rumus-rumus pada balok. Nah, untuk menentukan volume balok ya, untuk menentukan volume balok yaitu kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, atau kita singkat menjadi P kali L kali T. Kemudian untuk luas permukaan baloknya kita menggunakan rumus L sama dengan 2 dikali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 dikali L kali T gitu ya. Kemudian untuk panjang diagonal baloknya kita menggunakan rumus akar P kuadrat plus L kuadrat, atau akar P kuadrat plus T kuadrat, atau akar L kuadrat plus T kuadrat gitu. Kemudian untuk panjang diagonal ruang baloknya rumusnya adalah akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Selanjutnya ada sebuah contoh soal ya. Soalnya yaitu sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah volume beserta luas permukaan balok tersebut. Nah, penyelesaiannya di soal tadi diketahui bahwa panjangnya itu adalah 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya adalah 8 cm ya. Ditanyakan berapa volume dan luas permukaan balok tersebut. Nah, untuk volume balok itu sudah kita pelajari tadi bahwa rumusnya adalah P kali L kali T ya. Panjangnya adalah 10, lebarnya 6, dan tingginya adalah 8. Maka 10 dikali 6 dikali 8 sama dengan 480 cm kubik ya. Jadi volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Kemudian kita akan menentukan luas permukaan balok. Nah, rumusnya kan tadi adalah 2 dikali panjang kali lebar dikali panjang kali tinggi dikali lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan panjang lebar sama tingginya. Jadi 2 dikali panjangnya adalah 10 dikali lebarnya adalah 6 ditambah panjangnya adalah 10, tingginya itu adalah 8 ditambah lebarnya adalah 6 dikali tingginya itu adalah 8. Maka 2 dikali 10 kali 6 itu adalah 60 ditambah 10 kali 8 adalah 80 ditambah 6 kali 8 adalah 48. Maka kita operasikan menjadi 2 dikali 188, hasilnya adalah 376 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 376 cm persegi. Kemudian ada jaring-jaring kubus dan balok. Nah, di sini ada 2 buah gambar ya. Yang satunya adalah gambar jaring-jaring kubus, yang keduanya adalah gambar jaring-jaring balok ya. Bisa dilihat. Untuk kubus ini ada beberapa gambar yang bisa kita buat nanti untuk membuat jaring-jaring kubus ya. Itu untuk yang kuning di sana ada keterangannya, yang kuning itu adalah alas dan yang ungu itu adalah penutup gitu ya. Kemudian yang kedua ada ini gambar jaring-jaring balok gitu ya. Itu bisa disesuaikan saja. Jadi kita bisa pakai yang mana saja untuk jaring-jaringnya. Seperti itu ya. Jadi itu merupakan jaring-jaring kubus dan balok. Baik, karena materi sudah tersampaikan ya mengenai kubus dan balok. Selanjutnya saya ada tugas ya, tugas buat di rumah.
Tugasnya itu yang pertama tugas individu, yaitu mengerjakan tes formatif yang ada di modul. Jadi di modul ada tes formatif, kalau tidak salah berjumlah 10, nanti kalian kerjakan beserta dengan caranya dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk tugas kelompoknya, kalian membuat jaring-jaring kubus dan balok masing-masing satu. Jadi jaring-jaring kubus satu dan jaring-jaring baloknya satu, dan kedua tugas ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk tugas kelompoknya yang sudah dibagi di minggu kemarin ya, masih ingat kan? Nah, jadi itu untuk tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Alhamdulillah materi di pertemuan sekarang sudah tersampaikan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.